Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel kami. Kali ini saya pribadi ingin mengangkat topik sebuah karena lagi ramainya yang lagi viral yang sedang dibicarakan oleh orang-orang mengenai apa itu binary option, dan banyak sekali para trader-trader yang tersenggol ataupun apa namanya tercemplung di dunia itu. Sebenarnya gini sih, kalau kita ingin terjun ke dunia trader atau ke dunia binary option, itu kita harus memiliki namanya skill atau pengalaman. Jadi kebanyakan yang saya lihat di sini ini, orang-orang tidak memahami apa itu yang dinamakan binary option, apa itu yang dinamakan forex, dan yang lainnya. Karena gini, kalau namanya binary option itu tidak termasuk dalam trading, ya. Jadi di sini saya menegaskan bahwa binary option itu tidak termasuk dalam trading. Kalau yang trading itu seperti forex itu trading, ya. Dan konsep pun beda. Konsepnya beda dan cara kerjanya beda. Ya walaupun candlenya sama, oke, tapi sangat jauh berbeda. Ya bisa dikatakan binary option itu adalah judi. Banyak sekali aplikasi, situs-situs yang mengatasnamakan binary option, emang ada banyak lah. Termasuk yang inisialnya A sama D itu, mereka juga bermain di binary option awalnya. Untuk afiliator sendiri saya tidak tahu mengenai itu, tetapi ini pengalaman pribadi saya ya dalam memasuki dunia binary option itu. Saya bermain di salah satu platform selain platform All sama platformnya Bin. Saya bermain di namanya binary apa gitu namanya ya, yang tidak bisa saya sebutkan karena itu adalah termasuk dalam privasi saya sendiri. Itu kita bermainnya itu ya memang betul-betul memerlukan waktu dan bisa menebak dalam waktu tertentu gitu loh. Waktu terdekat misalkan kayak dalam 1 menit ini kita harus tahu nih candle-nya mau kemana arahnya dalam 1 menit ya, dalam 1 menit. Ada pilihannya juga, ada yang mau 1 menit, ada yang mau 5, ada yang mau 10, ada yang mau, ya pokoknya kebanyakan orang ngambilnya 1 menit atau bahkan ada yang 30 detik. Kita harus bisa menebak tuh ini candle mau arah kemana. Kita juga memasang harga di situ, masang harga, iya. Jadi bentuknya dolar itu, dan itu juga harus cepat juga seperti itu konsep binary option. Tapi kalau misalkan dalam konsep forex itu beda bro. Kalau konsep forex mereka pakai analisis fundamental dan teknikal juga, dan cara kerjanya juga sangat beda. Kalau trading di forex, chart itu, candle itu, dia kalau naik pasti bakalan naik, dia nggak pakai tebak-tebakan. Kalau saat itu kita mau open posisi, udah open aja, dia nggak langsung turun, nggak langsung naik, nggak, dia nunggu waktu. Seperti lautan, ada yang sideways, ada yang naik, ada yang turun gitu. Nah, kita bahas tentang masalah afiliator ya. Afiliator itu kan seperti ini, orang yang mencari apa? Mencari namanya anak buah ya. Nah, dia afiliator ini dia akan dapat berapa persen dari
broker atau dari yang lainnya. Mereka main tidak sendiri, mereka pasti dijanjikan, banyak yang menjanjikan apa yang persenannya, ada yang dapat 30%, ada yang dapat 70%, ada yang dapat 40%. Saya pribadi tidak main di situ ya, saya bukan afiliator, saya hanyalah pengguna pemain tunggal. Dan saya kalau ingin ya saya langsung main, saya nggak pakai link referral segala. Kalau saya tertarik ya langsung main gitu. Sebenarnya itu sih banyak ya. Kemudian masyarakat kita ini ya seperti itu, apalagi di daerah saya yang dulu itu rame-ramenya. Ini bukan masalah trading lagi ya, ini masalah menyangkut masalah investasi. Sempat sekitar beberapa tahun yang lalu, entah kalau nggak salah 7 tahun yang lalu, saya pernah bergabung di namanya Dreams ya, Dreams for Freedom. Nggak apa-apa saya sebutkan karena sudah bangkrut juga ya. Nah di sana itu investasi tuh, orang-orang semua pengen simple tuh, dia dapat 1% per hari. Bayangkan dari paket, dia dari harga rekrutmen atau masuk dari termurah sampai yang paling mahal. Jadi mereka dijanjikan pasif, oke. Mereka dan kebanyakan yang banyak gabung itu pengen yang pasifnya doang, nggak pengen tuh yang namanya pengen cari orang buat nambah ini nambah itu, kecuali orang-orang tertentu yang pengen cari orang. Kelebihannya kalau dalam investasi itu mencari orang, dia akan dapat seperti afiliator juga, cuman namanya bukan afiliator, namanya adalah sistem hierarki namanya, atau ponzi. Oke. Dia mencari orang untuk mengisi kaki kiri dan kanannya. Pasti teman-teman paham lah bagi yang sudah berpengalaman di bidang itu. Jadi tugasnya kita mencari orang untuk 2 orang di bawah kita. Kemudian 2 orang itu akan mencari 2 orang masing-masing untuk jaringannya. Nah, setelah itu, setelah orang-orang bergabung, yang nikmatin itu di mana? Di atasnya. Yang di bawah itu yang kesian. Jadi untukku para kawan-kawan yang udah terlanjur investasi, ya harap lebih diteliti lagi lah investasinya. Kemudian yang pengen gabung di investasi itu harap sebaiknya jangan deh ya, kecuali ini investasi itu memang benar-benar real dan benar-benar ada, paling enggak ada aktanya ya, akta notaris. Kita main anu aja ya, belak-belakan aja, karena hal-hal seperti itu banyak tuh daerah yang dulu ya, dan sekarang pun beda lagi zamannya. Pasti ada tuh nanti yang bakalan nerbitin lagi tuh investasi seperti itu. Nah, yang saya kasihankan itu adalah ketika orang-orang yang bermain di aplikasi binary option itu, mereka sampai rela tuh, sampai puluhan miliar untuk main di sana. Padahal semua aplikasi itu, aplikasi yang menyangkut binary option itu pasti ada yang menangani di atasnya, yang mengatur candlenya, mengatur harga pergerakan pasarnya ada. Saya di sini tidak menjudge siapa-siapa, menjudge ini itu, saya hanya menjelaskan tentang apa itu kekurangannya dan tidak baiknya untuk kita, tidak sehat ya.
Juga teman-teman kalau memang pengen banget ikut itu, ikut investasi dan yang lain sebagainya, eh, ya tadi dipikirkan dulu dan ditelaah, dilihat ini udah harus enggak. Jangan lihat cuma untungnya doang. Nanti kalau lihat untungnya doang pasti bakalan rugi. Kalau rugi ya dia kemana nuntutnya, sedangkan yang di atas juga sama, di atasnya ada di atas lagi gitu loh. Iya seperti itu. Oke teman-teman, saran saya jangan gegabah dan tetap semangat, karena penghasilan yang real itu adalah dengan bekerja. Untuk prestasi itu hanya sampingan untuk menambah. Kalau di saat kita nggak ada uang, itu ada duit savingan namanya. Oke, segitu aja sih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.